Bacaan di pagi hari ini terambil dari Amsal 10. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kerinduan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah bertanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengendalikan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi tidak bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Amsal 10. Mari sama-sama kita membawa hati kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi kami mengatur persembahan kami kepadamu. Karena pada waktu pagi Engkau mendengar setiap seruan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang kawalan malam Engkau menjagai kami dan memelihara kehidupan kami. Dan pagi yang baru ini Tuhan Yesus, kami memulai hari kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang memberikan sukacita bagi kami untuk menjalani hari ini sepenuhnya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami mengalami Engkau secara pribadi. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Katakan ku bersyukur. Bersyukur sebab Kau setia. Pujimu karena Kau sangat baik, mulialah
pujian ini dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari cepat Tuhan angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan sungguh-sungguh katakan pada Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia,
Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kembali terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar, daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Tuhan. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungannya, pemiliknya, selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan, kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita untuk boleh bersharing firman Tuhan. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada, ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, Engkau segalanya Tuhan. Kami bersyukur, Yesus, Engkau Tuhan kami, Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hati kami limpah ucap syukur, bersyukur padamu. Engkau segalanya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, untuk
kebaikan-Mu. Yesus Tuhan kami bersyukur dan bersyukur. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang untuk mengadakan ibadah Tower of Prayer. Kami bersyukur karena kami masih Engkau berikan hidup. Engkau masih berikan nafas kehidupan Tuhan, sehingga sampai pada saat pagi hari ini kami masih dapat bertemu di media ini. Kau berkati kami Tuhan, dan sebenarnya kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini setuju dengan saya apabila saya bilang kita yang ada dan hadir adalah pribadi lepas pribadi yang disayang Tuhan. Haleluya, amin. Baik, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil daripada Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32, namun yang menjadi strong point-nya di ayat 20 dan ayat 25. Mazmur pasal 22, ayat 20 dan ayat 25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ayat yang ke-20, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Ayat yang ke-25. Sebab Ia Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang berteriak minta tolong kepadanya, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup, selama jantung kita ini masih berdetak, saya percaya, saya yakin, kita sepakat kalau saya bilang bahwa kehidupan kita tidak akan pernah luput dari masalah ataupun pergumulan hidup. Atau di sini ada yang hidupnya tidak pernah mengalami masalah. Mungkin saya bisa lihat, nah, kayaknya nggak ada nih yang angkat tangan, berarti pernah mengalami permasalahan juga dalam hidupnya. Setiap manusia, Bapak Ibu, tanpa terkecuali, pasti pernah menghadapi masalah. Masalah dapat menyerang siapa saja, kapan saja, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, bahwasanya kalau masalah datang itu ada pemberitaan, weh, saya masalah nih mau datang. Tidak, Bapak Ibu, itu bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba ada masalah. Di saat semuanya baik, semuanya berjalan dengan lancar, tiba-tiba masalah terjadi. Saat keuangan kita lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba ada PHK karena perusahaan bangkrut. Pada saat mungkin kita sebagai pengusaha atau bisnismen, semua berjalan dengan baik, order ada terus, tiba-tiba nggak ada order, keuangan kita menjadi menyusut, tiba-tiba bangkrut. Seperti yang terjadi pada saat-saat ini, saat-saat pandemi. Hampir semua orang mengalaminya, Bapak Ibu, nggak mandang masalah. Maksudnya nggak mandang umur, nggak mandang status jabatan, nggak mandang tua muda, semua pasti mengalami masalah pada saat pandemi seperti ini. Bahkan anak kecil pun mengalami permasalahan juga, Bapak Ibu, seperti masa pandemi ini. Anak saya itu yang paling kecil, yang namanya Ekel tuh, pada saat pandemi ini sering banget nanyain,
"Papi, kapan ini kok ini berakhir?" Itu sering dia tanyakan karena bagi dia ini udah bosen nih. Sekolah di rumah mulu, dia udah pengen pengen sekolah kembali lagi di gedung offline gitu Bapak Ibu, tidak online lagi. Nah, begitu juga dalam perjalanan kekristenan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap kita yang mengikuti Dia akan terbebas dari masalah. Nah, dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari Mazmur pasalnya yang kedua. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bahwa setiap manusia tanpa terkecuali pasti menghadapi masalah. Masalah dapat menyerang siapa saja. Ini bisa kita lihat tadi di ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Tuhan tidak pernah berjanji bahwasanya setiap kita yang mengikut Dia akan terbebas dari masalah. Namun di ayat 20 tadi ini kita baca, di tengah permasalahan yang terjadi Bapak Ibu, kita tahu, kita yakin, kita percaya ada satu pribadi tempat kita curhat. Ada suatu pribadi, ada satu tempat, satu pribadi yang menerima curhatan kita, yang mau menerima kita untuk kita mengungkapkan masalah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pasal 22 ini seperti kalau kita baca di pasalnya yang pertama adalah merupakan salah satu pasal yang ditulis oleh Daud di saat Daud mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Benar memang Daud dimuliakan Tuhan menjadi seorang raja Bapak Ibu. Tapi dalam kehidupannya Daud juga mengalami permasalahan-permasalahan. Seperti dalam keluarganya, Daud seorang anak yang sepertinya tidak diperhatikan atau dianaktirikan. Daud merupakan salah satu anak Isai yang dijadikan gembala Bapak Ibu, yang gembalanya ini, yang digembalakan itu dombanya cuma 2 atau 3 ekor Bapak Ibu, sedangkan kakak-kakaknya menjadi prajurit. Bahkan pada saat Samuel ingin mencari pengganti Raja Saul, yang Tuhan bilang bahwasanya pengganti Raja Saul itu adalah dari anak Isai, Daud ini bukanlah pribadi yang awal yang diajukan pada Samuel, tapi dia merupakan satu pribadi yang terakhir. Itu pun karena Samuel nanya, kalau misalnya enggak, mungkin Daud dilupakan. Nah, itu permasalahan yang dialami salah satunya. Kemudian yang kedua, Saul juga pernah dikejar-kejar oleh anaknya yang bernama Absalom, ingin dibunuh sama Absalom. Kemudian pada saat Daud menjadi pahlawan mengalahkan Goliat, Saul pun ingin membunuh dia Bapak Ibu. Itu adalah beberapa hal yang dialami oleh Daud. Nah, Bapak Ibu, dari poin yang pertama dari Daud ini bisa kita lihat bahwasanya hidup kekristenan bukan tanpa masalah. Namun di tengah masalah kita tahu kepada siapa masalah itu kita sampaikan dan kepada siapa kita mohon pertolongan. Hal yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam setiap permasalahan Bapak Ibu, selalu ada penyertaan Tuhan dan selalu ada pertolongan Tuhan. Di ayat 25 ini bisa kita baca, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Belajar dari Daud, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam beragam permasalahan kehidupan yang terjadi, Daud tetap setia. Daud tetap teguh dan yakin bahwa pertolongan selalu ada baginya. Bahwasannya pertolongan tangan Tuhan selalu menjadi bagian dia di tengah permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam masa-masa sukar dan berat yang melanda siapapun juga dapat mengalami lemah iman Bapak Ibu, hingga bahkan pengharapannya memudar. Namun, ketika keyakinan dan fokus kita kembali diarahkan kepada Tuhan pada saat di tengah permasalahan-permasalahan yang terjadi,
Saya percaya ada kekuatan, ada iman, dan ada pengharapan yang dipulihkan, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita di tengah-tengah permasalahan itu, Bapak Ibu. Setiap ada masalah, jangan melihat permasalahan itu adalah sesuatu yang akan menjadi kita jatuh. Tapi dari dua hal yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini, biarlah kita melihat Bapak Ibu bahwasanya di tengah permasalahan-permasalahan yang terjadi, apapun itu Bapak Ibu, ingat selalu bahwasanya dulu pun kita pernah mengalami masalah, tapi dulu pun juga kita ditolong Tuhan. Sehingga pada saat mungkin kita bukannya berharap ya Bapak Ibu, di kemudian hari kita ada masalah atau kita mengharapkan masalah. Namun, jikalaupun di kemudian hari di depan kita mengalami permasalahan-permasalahan, percayalah bahwa Tuhan juga akan menolong kita. Percayalah pertolongan-pertolongan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Dan kita menerima pertolongan-pertolongan yang baru daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan percaya, jangan takut dalam setiap kehidupan kita ke depan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Sebagaimana Daud percaya dan yakin. Kalau Tuhan bisa tolong dia sebelumnya, di kemudian hari pun akan selalu ada pertolongan bagi dia. Demikian juga bagi kita dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama, kita mau angkat suara kita satukan hati, kita satukan iman percaya kita kepada Tuhan untuk setiap doa-doa permohonan yang kita naikkan pagi ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini,
tanggung di dalam-Mu. Bila Roh Kudus bekerja, Kau Allah yang sanggup Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan, bahkan lebih dari yang kami doakan, bahkan lebih dari yang kami minta padamu. Kau sanggup mengerjakannya Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Buat kami terus percaya padamu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan iman kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh berjumpa kembali beribadah kepadamu Bapa. Kami bersyukur kami telah melewati hari-hari yang lalu bersama Engkau Tuhan. Kami bersyukur mempunyai banyak waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami bersama dengan keluarga. Kami bersyukur untuk anak-anak yang masih bisa bersekolah walaupun online Tuhan, belajar dari rumah. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan bila pagi hari ini kami boleh beribadah Tower of Prayer JKI The Way melalui media Zoom. Seperti jemaat mula-mula waktu itu Tuhan, mereka berkumpul di rumah masing-masing, berbagi roti, dan hati kami tetap berpaut kepada Engkau Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami naikkan syafaat kami Tuhan untuk dunia ini. Kami berdoa untuk angka pasien corona yang masih tinggi. Negara-negara maju bahkan tidak bisa mengendalikan virus ini. Ampuni untuk kekhawatiran kami Bapa. Ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memberikan hikmat buat kami semua untuk menyelesaikannya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh negara-negara di dunia. Mungkin ini adalah cara Tuhan agar setiap kami, setiap umat Tuhan kembali hanya mengandalkan Engkau Bapa. Agar setiap kami tidak egois dan tidak mengutamakan kepentingan kami masing-masing Bapa. Agar setiap kami tidak mengandalkan kekuatan kami masing-masing. Melainkan benar-benar kami disadarkan bahwa kami hanya patut mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Bapa.
Bapa yang baik, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia. Engkaulah tempat dan tumpuan kami, Bapa, pelindung dan penjaga bangsa di dunia ini, Tuhan. Kami melepaskan berkat, Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah, para pemimpin, tokoh masyarakat dan agama di seluruh dunia, agar Tuhan berkati mereka dengan hikmat, pengertian, roh yang takut akan Tuhan, dan ketegasan dalam penanganan pandemi ini, Bapak. Doa juga untuk seluruh pemimpin dunia dan jajarannya, agar diberikan hikmat dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah, serta kelompok masyarakat ekonomi lemah dari dampak pandemi COVID-19 ini, Bapak, sehingga perekonomian di seluruh dunia bisa stabil, Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga yang ada di seluruh dunia, agar tetap sehat secara fisik, secara dan bertumbuh secara rohani. Kiranya Tuhan memakai setiap keluarga Kristen menjadi berkat bagi lebih banyak orang dalam masa pandemi ini, Bapak. Berdoa juga untuk semua garda terdepan, tenaga medis di seluruh dunia yang menangani pasien COVID-19. Berdoa agar Tuhan memberi hikmat, kekuatan, serta kecukupan untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan alat-alat pelindung diri yang diperlukan dalam situasi ini, Bapak. Berdoa untuk gereja dan organisasi Kristen lainnya yang melakukan penginjilan dan pemuridan baik secara online. Tuhan berkati upaya digital untuk terus memajukan kerajaan Tuhan melalui umat-Mu, Bapa. Berdoa agar Tuhan menolong gereja-gereja, pendeta, aktivis di seluruh dunia untuk terus bersemangat membangun persekutuan dan melayani baik secara digital. Berdoa bagi umat Kristen agar dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah masa sulit ini, Bapak. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan para misionaris di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Tuhan, berikanlah mereka kata-kata penuh pengharapan, Bapak, dan perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka, Bapak. Bapa kami yang di surga, kami yakin segala peristiwa yang terjadi pada dunia ini mendatangkan kebaikan bagi kami semua, Bapak. Ampuni bila kami sering tidak sabar, kami sering ragu akan kedaulatan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan dunia ini, negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia ke dalam tangan-Mu, Bapak. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau akan membuat kami bisa menghadapi badai ini, Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan kami, dan Tuhan akan melalukan badai ini segera. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu kami kepadamu. Kami hanya mau mengandalkan Engkau, Bapa. Bahkan menjelang Natal ini, Tuhan, ajar kami, Tuhan, merefleksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami, agar kami semakin dekat dan semakin menghargai anugerah kasih Tuhan bagi setiap hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati, berseru di dalam nama Tuhan Yesus yang berdaulat dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang telah kami lakukan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa beracara di dalam kehidupan kami, termasuk TOP ini Tuhan. Kami tahu yang kami tabur, kami akan menuainya nanti. Apapun yang kami lakukan semua ini tidak ada motivasi untuk menyombongkan diri dan meninggikan hati, tapi kami merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami membuka mulut berdoa untuk bangsa, pemerintah, dunia. Semua mengalami hal yang sama, kondisi yang sama, luka yang sama.
Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berdoa untuk keadaan saat ini pemerintahan di mana presiden dan wakil presiden terus berjuang memutus rantai COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi tetap harus dikerjakan, dan bagian kami adalah sebagai anak-anak-Mu adalah turut menjaga protokoler dengan baik, hidup dengan lebih higienis lagi. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kekuatan kepada pemerintah kami, baik Presiden Jokowi beserta para menterinya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga ada mereka yang berada di garda depan Tuhan, seperti para medis, perawat, TNI Polri, dan juga lembaga-lembaga lainnya, ormas lainnya yang turut membantu Tuhan. Engkau tahu, berikan mereka imun yang kuat, kekuatan yang ekstra sehingga tidak terpapar oleh virus corona ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memagari mereka. Mereka bekerja siang dan malam hanya untuk merawat orang yang terpapar COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga ada resesi ekonomi yang terus mengincar setiap saat untuk kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka diluputkan dari resesi ekonomi, sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka tidak menerima kekalahan ini, tetapi mereka terus berpikir, mereka terus move on dari tempatnya untuk hidup, tidak menerima nasib yang sudah terjadi di depan ini, tetapi ada hikmat yang Kau tanamkan kepada mereka untuk lepas dari resesi ekonomi ini Tuhan. Hanya satu, mereka mengandalkan kekuatan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat yang berasal dari-Mu sehingga mereka bisa move on dari keadaan situasi yang tidak menyenangkan ini dan keluar masuk dengan harapan yang baru yang Tuhan sudah siapkan, jalan-jalan yang terbaik bagi mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia yang dalam kondisi saat ini masih tidak bisa dibuka dengan ibadah yang normal. Tapi kami percaya kami mempunyai ada jalur-jalur tersendiri yang bisa dipakai, sehingga apapun yang mereka lakukan, baik itu via digital, online, atau offline, atau recording, kami percaya Tuhan semua hanya untuk penyampaian firman yang telah Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka tidak menjadi hambar, tidak menjadi tawar, tetapi diberikan kekuatan dari firman-Mu itu, sehingga mereka bisa mendengar, melihat bahwa ini adalah edukasi yang terbaik kepada mereka, bahwa di saat kondisi yang sedang lemah, di saat semua masuk dalam lembah yang kelam ini, tetapi Tuhan menyertai mereka yang berseru-seru kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami semua jatuh tapi tidak tergeletak. Tapi kami percaya ada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang kami pegang dan membuat kami tidak benar-benar terkapar. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang oleh karena pandemi ini mereka terpapar dengan kehidupan baik usaha pekerjaan maupun perekonomian mereka, tapi kami percaya sekali lagi Tuhan, mereka tidak akan menyerah dan tidak akan kalah oleh virus yang tidak ada apa-apanya ini. Karena jika mengandalkan Tuhan, segala apapun kami percaya bisa dipulihkan, bisa diberkati, dan dilindungi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga-keluarga umat-Mu di Indonesia ini, mereka baik dari kehidupan keluarga kecil mereka, suami, istri, dan anak, maupun keluarga besar mereka, Engkau berkati Tuhan satu persatu. Sehingga di dalam kesulitan seperti apapun, mungkin dahulunya mereka tidak begitu peduli dengan kehidupan apapun yang mereka terjadi, tapi pada saat seperti ini, pandemi ini, semua mengalami hal yang sama. Disinilah iman dan radikalnya kami diuji.
Teruskah kami akan mengandalkan Tuhan Yesus selama-lamanya atau kami mengandalkan kekuatan dunia? Berikan kami hikmat Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami berdoa, semua tim Tower Prayer membuka mulut berdoa dan menyatukan iman untuk keluarga-keluarga Kristen. Biarlah mereka terus hidup di dalam kebergantungan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia. Sehingga kekuatan dunia yang mereka pakai itu adalah terkutuk. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga ada penginjilan kepada seluruh umat di dunia ini. Engkau berkati tim penginjilan ini Tuhan, sehingga baik versi multimedia yang terus gencar diberikan, sehingga walaupun dalam kondisi yang offline kami tidak bisa beribadah, tapi hanya berdasar sedikit saja kami memakai multimedia atau digital ini, kami bisa mengupload, melihat, mendengar bahwa firman Tuhan terus dikabarkan dengan gencar, dan firman Tuhan tidak stop di tempat, tidak berjalan di tempat, tetapi kabar kebenaran terus, kabar sukacita terus diberitakan, bukan lagi melalui mimbar gereja, tetapi melalui multimedia dan digital yang semakin gencar diberitakan. Terima kasih Tuhan, Engkau pagari, Engkau berikan yang terbaik setiap usaha atau apapun yang mereka lakukan, baik itu pengkabaran Injil maupun usaha sekolah, ataupun Engkau berikan jaringan-jaringan yang kuat, jaringan yang lancar, sehingga firman-Mu tersampaikan dengan baik ke seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati semuanya, Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati gereja-gereja kami, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan kami beserta keluarganya, Engkau berkati penginjilan firman Tuhan yang terus diberitakan melalui multimedia ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama untuk melakukan ibadah Tower of Prayer kami ini. Kami mau mengucap syukur buat gereja JKI 2 Tuhan Yesus yang masih bisa memfasilitasi kami di tengah pandemi ini untuk bisa berkumpul, berdoa bersama, memuji memuliakan nama-Mu, beribadah bersama di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami mau berdoa memberkati gembala kami, Pak Seno dan segala keluarga besarnya dalam tangan-Mu, biar Kau berkati, berikan hikmat, wahyu, pengurapan yang lebih terus daripada-Mu, biar terus bisa mengembalakan kami, domba-dombanya dengan lebih baik lagi, mencari kebenaran di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat segala program-program yang ada yang direncanakan oleh gereja JKI 2 ini, pengembangan cyber church-nya, setiap program-program yang direncanakan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Kau berkati, biar apapun programnya, apapun rencananya bisa terus menjadi berkat buat banyak orang. Biar Kau berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami akan mengadakan ibadah Natal Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan rencana ibadah Natal online kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang berkati dari setiap segala sisi persiapan, dari setiap tim yang ada, departemen divisi yang ada, semua persiapan bisa kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, menyerahkan Kau tutup bungkus biar semua bisa menjadi berkat, lancar dari awal hingga akhir segala persiapannya Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanan kami ini biar bisa menjadi berkat buat sekitar kami, terus ke depannya menyerahkan sepanjang tahun-tahun ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengadakan ibadah pada pagi hari ini, ibadah doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, kiranya Tuhan yang dengar juga saat ini juga kami mau bersatu hati secara khusus, kami mau berdoa untuk sebentar kami akan mengadakan persembahan, kiranya persembahan kami apapun kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati juga
persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum, juga menjadi berkat bagi pengembangan gereja, bagi pemeliharaan rumah Tuhan. Kami sungguh serahkan semua persembahan ini, kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati demi kemuliaan nama Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami. Yang pertama kami berdoa buat Om Rudi Tuhan yang divonis awal kanker prostat. Kami sungguh berdoa buat orang tua kami ini Tuhan, buat saudara kami ini, kiranya Tuhan berkati melalui pemeriksaan, kiranya Tuhan yang jamah segala sakit penyakitnya, khususnya kanker yang dideteksi di vonis kanker prostat ini, kiranya Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, sehingga melalui kesembuhan yang diperoleh, didapatnya melalui doa-doanya, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan Pak Rudi juga bersama keluarga, juga Tante Lian, bisa menjadikan kesempatan ini semakin dekat padamu. Ketika disembuhkan, ketika Tuhan menjamah, nama Tuhan dimuliakan, bisa bersaksi Tuhan demi kemuliaan namamu. Juga berdoa buat Bu Esther Tia, Tuhan berkati Tuhan yang kerinduannya untuk dalam hal keturunan, kiranya Tuhan sungguh berkati Tuhan, Tuhan berkati jamaah buah kandungannya, firman Tuhan juga terjadi atas hidup orang percaya Tuhan. Tidak ada yang Tuhan buat mandul Tuhan, karena ketika Tuhan menjamah, maka buah kandungan orang-orang percaya, khususnya wanita-wanita, ibu-ibu, Tuhan yang berkati, sehingga para keluarga mendapatkan benih ilahi, keturunan ilahi yang dari Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan melepaskan berkatnya Bu Esther Tia ini mendapatkan keturunan ilahi dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat Oma Leni Tuhan di Surabaya yang akhirnya sama keluarga di tracheostomi, dibuat lubang di leher untuk makan. Tuhan berkati Tuhan, agar Tuhan juga jamah segala sakit penyakitnya. Kami sungguh percaya Tuhan, doa kami juga memberkati Ibu Oma Leni ini Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kalau memang Tuhan berkati dengan panjang umur, Tuhan juga berikan kesehatan yang baik buat Oma Leni, sehingga Oma Leni dalam hidupnya juga dia tidak gantung pada alat-alat, juga bisa melihat anak, cucu, mantu, keturunannya berhasil. Tuhan berkati setiap biaya-biaya yang dibutuhkannya, Tuhan sendiri yang cukupkan, Tuhan sendiri yang penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk secara khusus untuk ulang tahun pernikahannya saudara kekasih kami Pak Amos dan Bu Esther tanggal 13 November kemarin. Kiranya Tuhan berkati melalui kehidupannya Tuhan. Juga orang-orang di sekitarnya bisa melihat nama ada kasih Tuhan dalam hidup mereka, ada kasih mula-mula dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati perjalanan pernikahan selanjutnya, sehingga sungguh Tuhan apapun yang dibutuhkan pada kecil ini, Tuhan yang penuhi, Tuhan yang sempurnakan Tuhan. Berkati juga kami sungguh berdoa agar memberkati buah kandungannya Bu Esther, sehingga sungguh Tuhan ada keturunan ilahi. Kami sungguh rindu mendengar Tuhan tahun yang akan datang Bu Esther dan Pak Amos mendapatkan keturunan ilahi. Inilah doa kami Tuhan. Juga kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami satu persatu, semua yang hadir, Pak Bimo, juga Ibu Roli, Rain, juga Pak Prana dan keluarga, Henry, Susano dan keluarga juga, Bu Iren dan keluarga, Oma Yeyen juga, Pak Lasmana dan keluarga, Pak Rudi, Arianto dan keluarga dimanapun
beliau berada juga, Pak Bayu Rahendra bersama istri, bersama keluarga besar, juga Bu Sylvie bersama Pak Seno dan keluarga besar juga, Pak Riko bersama istri dan keluarga, Pak Amos juga Bu Siani, ya, bersama keluarga, Bu Tia Esther bersama keluarga, Pak Budi dan Dian juga bersama keluarga besar, Bu Caroline juga bersama anak dan keluarga besar, dan satu persatu Tuhan, para jemaat kami sungguh berdoa buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan sendiri yang memberkati dengan kemampuan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati pekerjaan buah pikirannya sehingga dipenuhi hikmat ketika melakukan melakukan apa yang dikerjakan dalam hidupnya, sehingga sungguh apa yang dikerjakannya menjadi surat Kristus yang terbuka, apa yang dikerjakannya bisa hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh serahkan anak-anak-Mu ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau, serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Sekarang arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat terindah dari surga. Tuhan memberkati engkau limpah. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu, ladang-ladangmu, keluar masuk keuanganmu. Dijadikannya engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan mengimu ke padang rumput yang hijau, ke air yang Tuhan akan menjagamu, sehingga setan iblis dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan semata akan mengikutimu, menyertaimu, melindungimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kuasa, dan persekutuan yang manis, yang mesra, yang intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, dan membawa kita semua ke dalam kerajaan surga. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Amin. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ya, shalom semuanya. Ibadah Tower of Prayer pada pagi hari ini sudah selesai. Kabar sukacita buat kita semuanya tentunya, dan kita percaya ini bukan suatu rutinitas, tetapi hati kita yang benar-benar ingin mencari Tuhan.